Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan solehah? Ibu guru berharap Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Posisi berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Muatan ilmu pengetahuan alam. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.8, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan KD 4.8, membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Anak yang soleh dan solehah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah pemandangan langit pada siang hari, di mana matahari memancarkan sinarnya yang terik. Jika Ananda perhatikan, cahaya matahari yang tampak pada gambar seolah-olah menyerupai mahkota putih cemerlang. Yah, cahaya yang berwarna putih yang Ananda lihat adalah lapisan matahari yang bernama lapisan korona. Selanjutnya, apakah Ananda pernah melihat bentuk matahari seperti yang terlihat pada gambar? Ada yang menyerupai cincin, ada yang berbentuk seperti bulan separuh, dan ada pula yang hanya memperlihatkan cahaya matahari di sekeliling piringan matahari. Ya, peristiwa ini disebut gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Kapan peristiwa itu terjadi? Dan bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari gerhana matahari? Pertanyaan tersebut akan Ibu Guru jelaskan satu persatu. Oleh karena itu, tonton videonya, simak sampai habis. Jangan di-skip agar Ananda dapat memahami materi dengan baik. Gerhana matahari adalah fenomena di mana bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan berjarak 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km dari bumi. Gerhana matahari terjadi pada pagi, siang, atau sore hari saat fase bulan baru. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan matahari tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi saat puncak gerhana, piringan bulan hanya menutup sebagian piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi jika ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan,
dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Berikut adalah skema gerhana matahari. Daerah yang ditunjukkan oleh tanda panah merupakan daerah umbra atau bayangan gelap. Nah, gerhana matahari total hanya dapat dilihat dari daerah permukaan bumi yang terkena bayangan umbra. Sementara daerah permukaan bumi yang terkena penumbra atau bayangan kabur bulan dapat mengamati gerhana matahari sebagian. Sementara gerhana matahari cincin terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Akibatnya, daerah umbra tidak dapat mencapai bumi. Saat gerhana matahari terjadi, Ananda tidak disarankan untuk mengamati proses terjadinya gerhana matahari secara langsung, karena akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada retina mata. Namun, jika ingin tetap menikmati keindahan fenomena gerhana matahari, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menyarankan alat yang dapat digunakan untuk mengamati hal tersebut. Yang pertama, kamera pinhole. Yang kedua, teleskop binokuler yang dilengkapi dengan filter matahari. Yang ketiga, kamera DSLR yang dilengkapi dengan filter khusus matahari. Yang keempat, kacamata matahari. Dan yang kelima, teropong. Selain indah dipandang, ternyata gerhana matahari memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama, gerhana matahari bisa mengganggu gravitasi bumi. Pada tahun 1954 dan 1959, Maurice melaporkan pengamatan tentang gerakan aneh yang sulit dijelaskan selama gerhana terjadi. Yang kedua, terjadi pasang surut air laut dan pasang surut bumi. Yang ketiga, gerhana juga mempengaruhi perilaku satwa. Secara umum, respon satwa-satwa saat gerhana matahari menunjukkan perilaku seolah-olah sudah senja atau malam. Hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di malam hari dan tidur di siang hari, saat gerhana matahari terjadi, justru bangun lagi dan melakukan aktivitas. Hewan tersebut mengira bahwa kondisi sudah malam, karena intensitas cahaya saat gerhana matahari itu berkurang. Fenomena gerhana matahari merupakan fenomena alam yang sangat indah untuk disaksikan. Akan tetapi, dalam perspektif sunnah Rasulullah SAW, apabila terjadi gerhana, umat muslim dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat sunnah gerhana, memperbanyak doa, bertakbir, dan memperbanyak sedekah. Adapun tata cara sholat gerhana, yang pertama, takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surah lain, kemudian ruku, lalu bangkit dari ruku tetapi tidak membaca doa i'tidal, melainkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Kemudian ruku lagi, lalu bangkit dari ruku dengan membaca doa i'tidal, lalu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, lalu bangkit dari sujud untuk melaksanakan rakaat kedua. Pelaksanaan rakaat kedua sama dengan pelaksanaan rakaat pertama. Diakhiri dengan duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi, suatu saat Ananda menyaksikan gerhana matahari, sebaiknya Ananda melakukan sholat sunnah gerhana. Nah, gerhana matahari, khususnya gerhana matahari total, beberapa kali teramati dengan jelas di Indonesia, yaitu pada tahun 1983, 1988, 1995, 2016, dan diperkirakan baru akan terjadi lagi pada tahun 2023, 2 tahun dari sekarang.
Gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2016 disaksikan jelas di 12 provinsi di Indonesia, mulai dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Nah, Ananda yang soleh dan solehah, bulan Maret itu sendiri merupakan salah satu bulan yang terdapat pada kalender Masehi. Indonesia mengenal dua sistem penanggalan atau kalender, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalender Masehi atau Syamsiah. Kalender Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Apabila 1/4 hari ini dikumpul selama 4 tahun, maka akan ada 1 tahun di mana jumlah harinya bertambah 1 hari, menjadi 366 hari. Tahun dengan jumlah hari sebanyak 366 disebut tahun Kabisat. Ini dia kalender Masehi dengan jumlah bulan sebanyak 12. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi, tahun dengan jumlah hari sebanyak 366 disebut tahun Kabisat. Penambahan 1 hari setiap 4 tahun terjadi pada bulan Februari. Oleh karena itu, jumlah hari pada bulan Februari menjadi 29. Nah, apabila jumlah hari pada bulan Februari itu 29, maka tahun tersebut disebut tahun Kabisat. Apa sih ciri-ciri dari tahun Kabisat pada kalender Masehi? Yang pertama, apabila angka tahun habis dibagi 400, maka tahun tersebut sudah pasti merupakan tahun Kabisat. Yang kedua, apabila angka tahun tidak habis dibagi 400, akan tetapi dapat habis dibagi 100, maka tahun tersebut sudah pasti bukan tahun Kabisat. Yang ketiga, apabila angka tahun tidak habis dibagi 400 dan tidak habis dibagi 100, namun tahun tersebut habis dibagi 4, maka bisa dipastikan tahun tersebut merupakan tahun Kabisat. Kecuali untuk tahun awal abad. Tahun awal abad seperti tahun 1800, 1900, 2000, 2100 itu adalah tahun awal abad. Nah, untuk tahun awal abad harus dibagi 400. Dan yang terakhir, apabila tahun tersebut tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, dan tidak pula habis dibagi 4, maka sudah bisa dipastikan jika tahun tersebut bukanlah tahun Kabisat. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tahun 1900. Yang perlu Ananda lakukan ketika ingin mengecek apakah sebuah tahun merupakan tahun Kabisat atau bukan adalah dengan memperhatikan apakah tahun tersebut merupakan tahun awal abad atau bukan. Jika tahun awal abad, maka tahun tersebut harus dibagi 400. Dan ternyata 1900 merupakan tahun awal abad. Karena tahun 1900 merupakan tahun awal abad, maka 1900 harus dibagi 400. Setelah dibagi 400, tahun 1900 tidak habis dibagi 400. Oleh karena itu, tahun 1900 bukan tahun Kabisat. Yang kedua, tahun 2000. Tahun 2000 merupakan tahun awal abad. Oleh karena itu, tahun 2000 harus dibagi 400 untuk mengecek apakah tahun 2000 ini merupakan tahun Kabisat atau bukan. Dan ternyata tahun 2000 habis dibagi 400. Oleh karena itu, tahun 2000 merupakan tahun Kabisat.
Yang terakhir, tahun 2020. Tahun 2020 bukan merupakan tahun awal abad. Jadi Ananda boleh memilih apakah tahun 2020 dibagi 4 atau dibagi 400. Ternyata tahun 2020 ini habis dibagi 4. Oleh karena itu, tahun 2020 merupakan tahun kabisat. Sistem penanggalan yang kedua adalah kalender Hijriyah atau Qamariyah. Kalender Hijriyah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari. Nah, ini dia kalender Hijriyah. Ada 12 bulan, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Agar Ananda dapat dengan mudah menghafal nama-nama bulan pada kalender Hijriyah, ayo mari bernyanyi bersama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Awal Muharram, hijrah pun bermula. Safar amalkan sifat yang mulia. Rabiul Awal, Nabi lahir di dunia. Isra Miraj bulan Rajab menjadi peristiwa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Banyakkan amalan di bulan Sya'ban. Ramadan berpuasa selama sebulan. Syawal beraya tanda kemenangan. Bulan Zulhijjah, Ibadah haji, raya korban. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ananda yang soleh dan solehah, tahun kabisat tidak hanya terdapat pada kalender Masehi, tapi juga terdapat pada kalender Hijriyah. Ciri-ciri tahun kabisat pada kalender Hijriyah yaitu apabila angka tahun dibagi 30 dan menghasilkan angka sisa berikut 2, 5, 8, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29. Maka tahun tersebut adalah tahun kabisat. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Berbeda halnya dengan tahun kabisat pada kalender Masehi, pada kalender Hijriyah yang Ananda perlu perhatikan adalah sisa pembagiannya, bukan hasil baginya. Jadi yang diperhatikan adalah sisa pembagiannya. 1350 bukanlah tahun kabisat, karena ketika dibagi 30, sisanya sama dengan 0. Dan 0 tidak terdapat pada salah satu syarat sebuah tahun dikatakan tahun kabisat pada kalender Hijriyah. Yang kedua, 1409. 1409 jika dibagi 30 bersisa 29. Nah, 29 ini merupakan salah satu syarat sebuah tahun dikatakan tahun kabisat pada kalender Hijriyah. Yang terakhir, 1441. Tahun 1441 ini bukanlah tahun kabisat. Karena jika dibagi dengan 30,
bersisa 1. Sementara 1 bukanlah syarat sebuah tahun dikatakan tahun kabisat pada kalender Hijriah. Jadi, yang perlu Ananda perhatikan adalah sisa pembagiannya, bukan hasil baginya. Itu tadi materi kita pada hari ini. Dan untuk mempermantap pemahaman Ananda tentang materi kali ini, ada tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama, jelaskan pengaruh gerhana matahari terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, nyatakan benar atau salah dari pernyataan-pernyataan berikut. Sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran, pesannya Ibu Guru, tetap terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Mari tingkatkan imun dan iman, insya Allah kita akan merasa aman. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.